Sri adalah seorang wanita sederhana, seorang janda dengan seorang anak lelaki kecil bernama Agus. Hidup mereka penuh kesulitan. Setelah suaminya meninggal akibat wabah penyakit, Sri berjuang seorang diri untuk menghidupi anaknya. Namun, keberuntungan seolah tak pernah berpihak kepadanya. Sawah yang ia garap sudah lama gagal panen, dan utangnya kepada para tengkulak semakin menumpuk. Ketika Agus jatuh sakit dengan demam tinggi, Sri hampir kehilangan akal. Tidak ada uang untuk membayar tabib, dan ramuan herbal yang ia buat dari daun-daun di hutan tidak menunjukkan hasil. Tubuh kecil Agus semakin lemah dari hari ke hari, sementara tangisannya yang lirih membuat hati Sri hancur. Dalam keputusasaannya, Sri memutuskan untuk pergi ke balai desa. Ia tahu bahwa kepala desa, Pak Wiryo, adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya. Meski terkenal keras dan angkuh, Pak Wiryo memiliki wewenang untuk mengatur bantuan dari pemerintah. Dengan harapan besar, Sri membawa Agus yang demam tinggi ke balai desa pada suatu pagi yang cerah. Namun, harapannya mulai runtuh begitu ia tiba di balai desa. Pak Wiryo sedang duduk di ruang rapat, dikelilingi beberapa perangkat desa. Ketika Sri memasuki ruangan, mereka semua menghentikan obrolan dan menatapnya dengan tatapan merendahkan. Baju Sri yang lusuh dan wajahnya yang lelah membuat mereka segera menilainya sebagai pengemis yang datang mencari belas kasihan. "Ada apa, Sri? Kau datang ke sini dengan wajah kusut begitu. Apa kau pikir balai desa ini tempat untuk mengemis?" tanya Pak Wiryo dengan nada dingin. Sri menunduk dalam-dalam, mencoba menahan air mata. "Pak, saya hanya minta bantuan sedikit untuk anak saya. Agus sakit parah, dan saya tidak punya apa-apa lagi. Tolonglah, Pak, demi anak saya." Pak Wiryo tertawa kecil, diikuti oleh perangkat desa lainnya. "Bantuan? Bantuan dari mana? Kau pikir uang desa ini bisa kuberikan cuma-cuma? Semua harus ada prosedurnya, Sri. Lagi pula, banyak orang lain yang lebih membutuhkan. Kau hanya perlu berusaha lebih keras." Sri berlutut di lantai, memohon dengan suara bergetar. "Pak, saya akan bekerja apa saja untuk membayar kembali. Tolong, saya tidak ingin anak saya mati." Namun, Pak Wiryo mengibaskan tangannya dengan kesal. Sudah. Jangan berbuat drama di sini. Kalau kau terus mengganggu rapat kami, aku akan minta penjaga untuk mengusirmu." Sri terdiam, air matanya mengalir deras. Dengan hati yang hancur, ia memeluk Agus yang semakin panas. Ia keluar dari balai desa dengan langkah berat, disaksikan oleh beberapa warga yang tidak berani menentang Pak Wiryo. Hari itu, Sri membawa Agus ke tepi sungai di belakang balai desa. Ia duduk di bawah pohon besar, berusaha meredakan demam Agus dengan membasuh tubuhnya menggunakan air sungai yang dingin. Namun, Agus tak kunjung membaik. Tubuhnya semakin lemah, dan akhirnya, ketika malam tiba, anak itu menghembuskan napas terakhir di pelukan ibunya. Sri menjerit penuh kepedihan, suaranya menggema di sepanjang sungai. Kesedihannya berubah menjadi keputusasaan. Ia merasa dunia tidak lagi adil. Tidak ada yang peduli padanya, bahkan kepala desa sekalipun. Dengan hati yang telah mati rasa, Sri berjalan masuk ke sungai itu. Tubuhnya tenggelam perlahan, membawa luka batinnya ke dalam arus yang gelap. Sejak malam itu, balai desa tidak pernah sama lagi. Warga mulai mendengar suara tangisan seorang wanita setiap malam. Kadang-kadang, mereka melihat bayangan Sri berjalan menyusuri tepi sungai dengan rambut panjangnya yang menutupi wajah. Bagi mereka yang pernah berlaku tidak adil pada Sri, arwahnya sering datang dalam mimpi, membawa rasa bersalah yang tidak bisa dihilangkan. Sri kini menjadi penghuni abadi balai desa, arwah yang penuh dendam karena dunia telah meninggalkannya tanpa keadilan. Setelah kematian tragis Sri dan Agus, balai desa mulai dikenal sebagai tempat angker. Awalnya, gangguan kecil saja yang dirasakan oleh para perangkat desa yang masih menggunakan balai itu. Suara langkah kaki yang samar, dentingan meja rapat yang bergetar sendiri, hingga bisikan lembut yang memanggil nama-nama tertentu.
Namun, semakin waktu berlalu, gangguan itu semakin intens. Pak Wiryo, yang paling sering bekerja di balai desa, adalah korban pertama yang mendapat gangguan langsung. Suatu malam, ia lembur menyelesaikan laporan keuangan desa. Suasana balai desa begitu sunyi, hanya suara serangga malam yang terdengar dari luar. Tiba-tiba, lampu di ruangan redup dan berkedip. Pak Wiryo mencoba tetap tenang, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya masalah listrik. Namun, saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan wanita berambut panjang berdiri mematung di luar, dengan kepala sedikit tertunduk. Panik, Pak Wiryo berusaha tidak memperhatikan bayangan itu dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, suara langkah kaki terdengar mendekat dari arah lorong. Langkah itu terdengar berat, seolah sengaja menekankan keberadaannya. Pak Wiryo menahan napas, keringat dingin mengucur deras di dahinya. Pintu ruangan rapat tiba-tiba terbuka dengan keras, meskipun tidak ada angin malam itu. Sri, bisikan lirih terdengar dari sudut ruangan. Pak Wiryo menoleh dengan cepat, tetapi ruangan kosong. Jantungnya berdetak cepat, hingga akhirnya ia memberanikan diri berlari keluar dari balai desa, meninggalkan semua pekerjaannya. Setelah kejadian itu, Pak Wiryo jatuh sakit. Ia sering mengigau dalam tidurnya, menyebut nama Sri berulang-ulang. Tak lama kemudian, ia mengundurkan diri dari jabatannya, meninggalkan desa tanpa kabar. Setelah kepergian Pak Wiryo, balai desa semakin terbengkalai. Beberapa perangkat desa lain yang mencoba bekerja di sana juga mengalami gangguan serupa. Salah satunya adalah Pak Mahmud, seorang perangkat baru yang tidak percaya pada cerita-cerita mistis. Ia ditugaskan untuk menyusun laporan di balai desa pada malam hari. Awalnya, semuanya berjalan lancar, hingga ia mendengar suara anak kecil tertawa dari arah lorong. Pak Mahmud mencoba mengabaikannya, tetapi suara itu semakin jelas, disertai suara wanita menyanyikan lagu Nina Bobo. Ketika ia berbalik, ia melihat sesosok anak kecil dengan wajah pucat berdiri di pintu ruangan. "Bapak, apakah Bapak juga akan mengabaikan kami?" tanya anak itu dengan suara lemah. Pak Mahmud tersentak, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, sosok anak kecil itu menghilang, digantikan oleh bayangan wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dalam kepanikan, Pak Mahmud melarikan diri, tetapi kakinya tersandung dan ia terjatuh. Ia merasa ada tangan dingin yang menyentuh lehernya sebelum akhirnya ia pingsan. Setelah kejadian itu, balai desa benar-benar ditinggalkan. Tidak ada lagi yang berani masuk, bahkan pada siang hari. Warga desa hanya menggunakan halaman luar untuk acara tertentu, dan mereka selalu memastikan untuk pergi sebelum matahari terbenam. Hingga kini, balai desa itu tetap berdiri dengan aura mencekam yang menyelimuti. Warga percaya bahwa Sri dan Agus masih tinggal di sana, menunggu keadilan yang tak pernah mereka dapatkan. Beberapa tetua desa bahkan memperingatkan, jika ada orang yang berlaku tidak adil atau mengabaikan penderitaan orang lain, arwah Sri akan datang mengingatkan mereka. Dan ketika malam tiba, suara tangisan dan bisikan masih sering terdengar, sebagai pengingat akan tragedi yang pernah terjadi di sana. Beberapa tahun setelah balai desa dibiarkan kosong, suasananya semakin menyeramkan. Bangunan itu lapuk, ditumbuhi lumut, dan ditinggalkan begitu saja oleh warga desa. Namun, keheningan balai desa itu mulai terusik ketika sekelompok mahasiswa dari universitas terkenal tiba untuk menjalani program KKN, kuliah kerja nyata, di desa tersebut. Keesokan harinya, saat mereka mulai berkeliling desa untuk survei, Arya mengajak teman-temannya untuk melihat balai desa, meskipun sudah dilarang. Dina awalnya menolak, tetapi Arya terus memprovokasi, mengatakan bahwa mereka hanya akan melihat dari luar. "Kita hanya ingin tahu. Lagi pula, ini cuma bangunan tua," bujuk Arya. Akhirnya, kelima mahasiswa itu berjalan menuju balai desa pada sore hari. Ketika mereka sampai, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, dan semak-semak di sekitar bangunan seolah bergerak meskipun tidak ada angin. Santi, yang memiliki kepekaan lebih, langsung merasa ada yang salah. "Kita tidak seharusnya berada di sini," bisiknya.
Namun, Arya tidak menggubris. Ia membuka pintu balai desa yang sudah rusak, dan kelimanya masuk. Ruangan di dalamnya gelap dan dipenuhi debu. Meja-meja tua masih tersusun, tetapi beberapa di antaranya sudah lapuk. Arya menyalakan senter dari ponselnya dan mulai menjelajahi ruangan. Saat mereka masuk lebih dalam, Rani merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Ia menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa. Aku tidak suka tempat ini. Kita pergi sekarang saja, katanya dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka sempat keluar, pintu balai desa tiba-tiba tertutup dengan keras. Dina mencoba membuka pintu itu, tetapi tidak bisa. Panik mulai melanda. Tiba-tiba, mereka mendengar suara anak kecil tertawa dari ujung lorong. Ada tamu baru, suara itu terdengar lembut tetapi menyeramkan. Mereka semua membeku. Arya mencoba bersikap tenang, tetapi keringat dingin mulai mengucur di wajahnya. Siapa itu? Jangan main-main! Teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ketika mereka menoleh, mereka melihat seorang wanita berambut panjang berdiri di sudut ruangan. Bajunya putih lusuh, dan wajahnya tertunduk, menyembunyikan ekspresi yang mengerikan. Santi, yang sudah merasakan kehadiran itu sejak awal, berbisik pelan, itu Sri, arwahnya tidak tenang di sini. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya kosong, dan mulutnya menyunggingkan senyum yang membuat mereka merinding. Kenapa kalian datang ke tempatku? Apa kalian akan membantu atau kalian sama seperti mereka? Bayu, yang biasanya suka bercanda, jatuh terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Rani berusaha membaca doa, tetapi suaranya bergetar. Dina memegang tangan Santi dengan erat, sementara Arya mencoba mengangkat kursi untuk melindungi diri, meskipun ia tahu itu tidak ada gunanya. Anak kecil tiba-tiba muncul di samping wanita itu. Ia menatap mereka dengan mata penuh kesedihan. "Ibu, aku lapar," katanya. Suasana menjadi semakin mencekam. Santi, dengan keberanian yang tersisa, mencoba berbicara. "Kami tidak berniat mengganggu. Kami hanya ingin tahu apa yang bisa kami lakukan untuk membantu." Wanita itu menatap Santi dengan tatapan tajam, tetapi perlahan suaranya melembut. "Keadilan, aku hanya butuh keadilan." Sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, ruangan tiba-tiba gelap gulita. Ketika lampu dari senter Arya menyala kembali, mereka sudah berada di luar balai desa. Pintu bangunan itu tertutup rapat, seolah tidak pernah terbuka. Kelima mahasiswa itu pulang ke rumah tempat mereka tinggal dengan perasaan bercampur aduk. Malam itu, Santi bermimpi bertemu dengan Sri. Dalam mimpinya, Sri menceritakan kisah tragisnya bersama Agus dan bagaimana ia diabaikan oleh perangkat desa. Keesokan harinya, Santi membujuk teman-temannya untuk menemui Pak Surya dan meminta penjelasan lebih dalam. Bersama-sama, mereka memulai usaha untuk mengungkap kebenaran tentang Sri dan Agus, berharap bahwa dengan mengungkap keadilan, mereka bisa memberikan kedamaian bagi arwah yang tidak tenang itu. Namun, perjalanan mereka tidak akan mudah, karena balai desa masih menyimpan rahasia kelam yang siap menghantui siapapun yang mencoba mendekat. Setelah peristiwa mencekam di balai desa, Santi dan teman-temannya tidak bisa tinggal diam. Mereka merasa ada beban moral untuk membantu arwah Sri dan Agus mendapatkan keadilan. Namun, mereka sadar bahwa melibatkan warga desa, terutama kepala desa, akan menjadi tantangan besar. Keesokan harinya, mereka menghadap Pak Surya untuk membahas apa yang telah mereka alami. Dengan hati-hati, Santi mencoba menjelaskan semuanya, termasuk mimpinya yang memperlihatkan tragedi yang menimpa Sri. Awalnya, Pak Surya terlihat enggan. Wajahnya berubah pucat, dan ia tampak gelisah. "Apa yang kalian lihat itu adalah kutukan dari masa lalu. Jangan kalian campuri," ucap Pak Surya tegas. Dina mencoba membujuk dengan nada lembut, "Pak, ini bukan soal mencampuri, tapi membantu mereka yang sudah tidak ada untuk mendapatkan kedamaian. Kami tahu ini sulit,
Tapi kami tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Pak Surya akhirnya menghela napas berat. Ia memutuskan untuk membuka sebagian cerita. Menurutnya, Sri dulunya sering datang meminta bantuan ke balai desa. Namun, saat itu, perangkat desa, termasuk kepala desa sebelumnya, lebih peduli pada keuntungan pribadi. Dana desa yang seharusnya untuk warga miskin dialihkan untuk kepentingan mereka sendiri. Sri dan Agus, yang menjadi korban ketidakadilan, akhirnya meninggal dalam penderitaan. Setelah mereka meninggal, gangguan mulai terjadi. Beberapa perangkat desa yang terlibat bahkan meninggal dengan cara aneh. Tapi apa yang terjadi di balai desa itu lebih dari sekadar cerita mistis. Ada dosa yang belum ditebus, dan aku takut jika kalian terus mengusik, kalian akan mendapat celaka, jelas Pak Surya dengan nada penuh kekhawatiran. Namun, kelompok KKN itu tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Dina dan Bayu mulai menggali dokumen lama di arsip desa, sementara Arya dan Rani berbicara dengan beberapa tetua desa yang mungkin mengetahui kisah sebenarnya. Santi, yang merasa memiliki hubungan spiritual dengan arwah Sri, mencoba berdoa dan mencari petunjuk melalui mimpinya. Malam itu, Santi kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat Sri berdiri di depan balai desa, memandang ke arah jendela ruang rapat. Dalam mimpinya, Sri menunjuk sesuatu di dalam ruangan itu. Di sana keadilan ada di sana, kata Sri dengan suara lirih sebelum menghilang. Santi terbangun dengan napas memburu. Ia yakin bahwa petunjuk yang diberikan Sri berarti ada sesuatu yang tersembunyi di ruang rapat balai desa. Tanpa membuang waktu, ia memberitahu teman-temannya. Meskipun rasa takut masih menghantui mereka memutuskan untuk kembali ke balai desa pada malam hari. Dengan membawa alat penerangan dan beberapa perlengkapan, mereka memasuki ruangan yang pernah menjadi saksi kehadiran Sri. Ruangan itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Meja rapat yang tua tampak masih berada di posisi yang sama. Namun, Santi merasa ada sesuatu yang aneh dengan lantai di bawah meja utama. Setelah memeriksa dengan senter, Arya menyadari bahwa ada celah kecil di lantai. Mereka mulai membongkar lantai kayu itu dengan alat seadanya. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkubur di bawah lantai. Kotak itu terkunci rapat, tetapi Bayu berhasil membukanya dengan obeng yang ia bawa. Di dalamnya, mereka menemukan tumpukan dokumen berisi bukti korupsi perangkat desa lama, termasuk dokumen yang menunjukkan bahwa dana bantuan yang seharusnya untuk warga miskin dialihkan untuk proyek fiktif. Mereka juga menemukan surat yang ditulis oleh Sri, yang tampaknya tidak pernah sampai kepada pihak yang berwenang. Surat itu berisi keluhan Sri tentang kondisi keluarganya dan permohonan bantuan yang tidak pernah digubris. Ketika mereka membaca surat itu, suara tangisan terdengar di ruangan. Mereka melihat bayangan Sri berdiri di sudut, bersama Agus yang memegang tangan ibunya. Sri menatap mereka dengan mata yang penuh harapan. "Terima kasih, tolong sampaikan ini, agar tidak ada lagi yang seperti kami," ucapnya sebelum menghilang bersama Agus. Keesokan harinya, kelompok KKN itu membawa dokumen tersebut kepada Pak Surya. Dengan berat hati, Pak Surya setuju untuk melaporkan kasus itu kepada pihak yang berwenang. Berita tentang temuan dokumen di balai desa menyebar, dan mantan perangkat desa yang masih hidup akhirnya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di masa lalu. Meski Sri dan Agus tidak akan pernah kembali, arwah mereka akhirnya menemukan kedamaian. Setelah kejadian itu, gangguan di balai desa berhenti. Warga mulai menggunakan balai desa kembali, tetapi mereka selalu mengingat tragedi Sri sebagai pelajaran untuk tidak mengabaikan mereka yang membutuhkan. Santi dan teman-temannya menyelesaikan program KKN mereka dengan perasaan lega. Mereka tahu, meskipun kecil, mereka telah membantu memberikan keadilan bagi Sri dan Agus, serta mengembalikan harapan kepada warga desa. Kisah mereka akan selalu diingat sebagai bukti bahwa kebenaran, meskipun terlambat, akhirnya selalu menang.